Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan di channel Iwan Saja. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa backgroundnya ada toples-toples seperti ini. Sekarang saya posisinya sambil jualan es di depan rumah, jadi ada kemungkinan suara-suara motor lewat itu masuk ya. Ini sekalian jaga warung ceritanya ya. Baik, lanjut. Ini ada satu paket dari Tangerang, dari Mas Alvin ya kalau nggak salah itu. Ini mau nyervis mobil remote seperti biasa, tapi saya nggak tahu mobilnya seperti apa ini, kerusakannya belum jelas, walaupun di WA nya sudah dijelaskan, tapi lebih baik kita cek langsung ya, kita bongkar nih. Buat kamu yang pengen main ke bengkel RC saya, waduh, bengkel kayak punya bengkel, ke tempat saya untuk ngobrol-ngobrol masalah RC, usaha sewa mobil remote, atau sekedar nongkrong membahas hobi RC kalian, boleh sambil minum-minum nih, minuman kekinian, mereknya merek sendiri, Filmi. Kalian bisa cek di Google Map, Filmi Signature Drink Tegalsari, sebelah pintu tol Plumbon ya, sebelah timur. Buat yang kebetulan lewat boleh mampir. Nah, ini mobilnya ya. Wow, off-road, kelihatannya udah lama disimpan, karatan. Nah, sekarang saya juga ingin kasih tahu sama teman-teman, buat yang suka komen di YouTube saya nanyain tentang kerusakan mobil RC-nya dan mungkin tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, saya juga mohon maaf, karena kadang saya bingung ya. Dia bilang cuma, Mas, mobil RC saya rusak, gitu aja. Cara ngatasinya gimana? Kan bingung jawabnya. Mobil RC-nya jenisnya apa, ukurannya gimana, pakai frekuensi apa, kan saya harus tahu. Jadi lebih baik lebih spesifik lagi. Misalnya contohnya ini, Mas, saya punya mobil RC jenis off-road 4WD, pakai frekuensi 2,4 GHz. Kondisinya kalau saya nyalain tidak connect. Nah, itu kan spesifik. Jadi saya langsung membayangkan, oh, mobil off-road 4WD berarti yang seperti itu. Sekarang tahapannya, saat kita akan memperbaiki mobil RC, sebelumnya kita lihat dulu nih kondisinya seperti apa. Kita cek dulu, kita lihat kondisi baterainya, kita cek sumber tegangannya dulu. Sumber tegangannya itu apa? Baterai. Bisa baterai yang seperti ini, bisa juga di mobilnya jenisnya yang seperti ini, ada pernya. Nah, kalian cek dulu sumber tegangannya, baterainya. Kalau pakai ini baterai, berarti baterai yang satuannya itu masih bagus apa enggak. Jangan dibeliin baterai baru dulu, tapi kalian pastikan dulu tempat tegangan baterai tersebut mengalir. Apa itu? Kalau di baterai seperti ini, kabel sama soket ini yang menghantarkan tegangan ke dalam rangkaian mobil. Kalau yang pakai jenis ini di mobilnya per, kalian cek dulu kondisi per-pernya berkarat atau tidak ya. Contohnya seperti ini kan ada karatnya tuh. Ini menghalangi setrum atau tidak, menghalangi tegangan baterai masuk ke rangkaian apa tidak. Nah, itu yang kalian cek dulu. Seperti ini kita cek dulu soketnya. Ini kan kayak ada jamur-jamur seperti ini ya, bisa menyebabkan tegangan itu tidak masuk ke dalam rangkaian. Tapi kalau masih bagus, kita cek di soket ininya. Nah, ini ada jamurnya sedikit, bisa kalian bersihkan seperti ini ya. Baru kita coba apakah ini ada tegangannya atau tidak baterainya. Kita coba pasang. Nah, ini kan ada lampu indikator tuh ya, nyala, berarti ini baterai sudah masuk ke dalam rangkaiannya. Sekarang baru kita coba pasang baterai di remote-nya. Kita cek. Nah, ini nyala ya. Oke, sekarang kita coba konekin remote ke mobilnya. Kita on mobilnya, udah nyala, kita on. Dan ternyata jalannya pelan, tapi beloknya normal ya. Nah, ini kan udah jelas nih kerusakannya seperti ini, berarti ini maju mundurnya pelan tapi belok-beloknya lancar. Kalau kalian punya kondisi mobil RC yang seperti ini, kalian jelaskan di pertanyaannya, Mas, saya punya mobil RC off-road
4WD itu yang bisa bergerak semua depan belakangnya. Kondisi baterai oke, remote oke, sinyal oke, dalam artian terhubung ya, belok-belok normal tapi maju mundurnya pelan. Nah itu kan saya bisa jawabnya langsung, coba cek dinamo, pasti ke situ. Tapi kalau kalian cuma bilang, Mas saya punya mobil off-road jalannya kok pelan, titik, itu masih banyak jawaban yang apa ya jadi jawabnya saya akhirnya bisa bertele-tele gitu, tidak langsung ke sasarannya. Nah kalau kerusakan seperti ini berarti ini saya ngeceknya langsung ke dinamo depan belakangnya, apakah brasnya yang sudah kemakan atau rangkaiannya. Jadi sebelum kita menuju ke rangkaian kita cek brasnya, karena dari suaranya saja ini udah beda ya, platnya kayak udah kasar. Oke, sekarang saatnya kita bongkar dinamonya. Kita cek dulu dinamo belakang ya, langsung kita buka ini, kita dekatkan ya, daripada di zoom mending kameranya yang didekatkan biar lebih jelas. Oke, kita buka. Kadang ada yang bertanya juga cara ngecek tegangannya gimana, bisa pakai lampu LED, bisa pakai avometer, apa yang penting bisa buat mengukur tegangan, buat ngecek baterai. Saya nggak punya alatnya, pinjem lah. Nah ini udah kita bongkar, saya ambil tisu dulu. Kotor banget ya. Nah kita fokus ke tutupnya, ke bagian tutup dinamo. Kita cek, banner warung minumannya jatuh, anginnya gede banget bro. Nah kita lihat ya, kalian bisa lihat itu brasnya udah berlubang ya. Mungkin di kamera kurang terlihat jelas, tapi ini udah berlubang. Jadi nanti kita coba ganti pakai bras batu. Ini tahapannya seperti ini ya. Kalau kondisinya jalannya maju mundurnya pelan ya, kalian cek dulu brasnya kondisinya masih oke atau tidak, sama lubang ditutup ya bagian pantat dinamo ini. Nah cara ngeceknya kalian posisi terbalik, nggak apa-apa gini, kalian putar ya. Kalau dia longgar berarti ini tidak masalah, atau tanpa dikasih bras kita pasang seperti ini lalu kita putar. Kalau dia ringan muternya berarti ini tidak masalah ya. Kenapa saya harus bilang suruh ngecek ini kadang kalau kena panas lama-lama kan dia mengkeret apa bahasanya, menciut dia memuai, tapi memuainya jadi mengecil ya. Akhirnya ini si angkur putarannya ketahan karena di sini lubangnya sudah tidak longgar. Itu kadang bikin pelan, akhirnya dinamo panas, nembaknya ke IC. Nah ini bagian depan juga udah saya bongkar. Iya neng, kita cek dinamo bagian depannya. Nah ini untuk bagian depan lebih parah ya, kita coba kasih lihat nih, itu udah sampai putus sebelah ya. Oke, berarti ini dua-duanya fake. Kita akan ganti pakai bras batu. Kita nyalakan soldernya dulu, kita siapkan bras batunya. Nah ini bras batunya modelnya seperti ini ya. Kalian kalau bingung nyarinya bisa cari di online. Kata kuncinya bras batu Tamiya, nanti nongol. Ada yang jualnya satuan, ada yang jualnya bungkusan, isi 4, isi 5. Sekarang kita coba pasang. Masangnya tinggal, ini kan udah ada rumahnya ya, tinggal kalian masukkan. Yang penting posisi ininya nih, ini kan beda nih, ini sama ini ya. Nah ini rapat, ini terbuka ya, ini tempat buat masukin brasnya tuh. Jadi posisi ininya menghadap ke dalam seperti ini, menghadap ke tutup ya. Ini tujuannya biar brasnya terkunci, tidak lepas. Kalau terbalik nanti brasnya bisa lepas. Oke, kita pasang. Cara pasangnya juga kalian kalau tidak ingat posisi nih, ini halus, ini ada lubang pengait buat magnet. Posisinya ini yang tempat soldernya, tempat kabelnya, posisinya ketemunya sama yang halus. Ingat ya, yang halus ketemu sama
ini rumah berasnya ya, tempat solderan buat ke kabel. Oke, kita pasang. Kita ganti yang depan. Ini posisinya berarti tadi seperti ini ya, hijau di sini, merah di sini. Waktu itu juga ada yang tanya di kolom komentar, nggak tahu video yang mana saya lupa, Mas kalau yang bulat-bulat coklat itu tidak dipasang pengaruh nggak? Ada pengaruhnya tapi tidak terlalu ini. Jadi mau dipasang atau tidak dipasang itu tidak bermasalah, tapi saya sarankan dipasang saja ya. Karena ini salah satu fungsi dari kapasitor keramik ini agar beras lebih awet. Lanjut ke bagian belakang. Nah, ini sudah terpasang dua-duanya. Langkah selanjutnya jika beras yang sudah rusak ini sudah kita ganti ternyata masih pelan, kita bereskan dulu ini, kita rakit kembali. Nah, sekarang ini sudah saya rakit kembali. Tadi kita sudah coba pakai baterai bawaannya, ternyata dia kurang bertenaga ya, tidak mau muter seperti kabel daya. Buat belok juga dia tidak normal. Saya curiga tegangannya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan periksa ke bagian mesinnya, PCB-nya, tapi kita cek dulu tegangannya ya. Kembali lagi ke tegangan sumber tenaganya, tegangan baterainya. Nah, caranya kita charger dulu baterainya. Daripada penasaran, saya akan coba pakai baterai saya dulu, apakah memang tegangannya masih bermasalah. Ini 500 mAh ya, ini 1000 mAh, tapi dia merek JJRJ. Kita coba nyalakan. Oke, kelihatan bertenaga ya. Nah, memutar nah ya. Jadi hanya kita ganti brasnya, lalu kita ganti sumber tegangannya pakai baterai yang masih ada isinya dalam normal. Jadi ini kita cas dulu apakah masih normal atau tidak baterainya. Ya, ini sudah cukup lama, sudah agak hangat. Kita langsung coba saja pakai baterai bawaannya. Kita langsung on remote. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Belok bertenaga, maju. Oke, mundur. Tapi tenaganya masih kalah jauh dengan baterai yang JRC ya, padahal ini 1000 mAh, ini cuma 500 mAh. Atau mungkin karena pengaruh dia ngecasnya baru paling sekitar setengah jaman lah. Tarikan pertama dia agak ngeden ya, kayak nggak ada tenaga. Kita bandingkan pakai baterai yang berkualitas. Ya, beda ya, hentakan awalnya beda banget. Nah. Kelihatan dari pas perpindahan dari maju ke mundurnya ya. Nah, ini udah saya tekan padahal nggak langsung muter. Pengaruh baterai, kelihatannya sudah tua, atau mungkin nanti pemiliknya suruh ngecas yang agak lama dulu karena ini hanya untuk coba. Kalau toh misalnya setelah dicas ternyata buat main cuma sebentar, berat alternatif pakai baterai yang baru. Sekarang kita cobanya pakai baterai yang ini aja. Ini udah ketahuan bisa ya jalan lagi mobilnya. Muat enggak nih? Kita coba di tanah. Wih, galak banget. Kita coba. Mantap ya, bertenaga.
itulah cara mengatasi mobil remote yang beloknya normal, maju mundurnya pelan. Urutan-urutannya udah saya kasih tahu. Jadi buat kalian yang nontonnya suka di skip, coba nontonnya secara utuh biar tidak ada yang terlewat. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komentarnya, dan silakan berlangganan gratis dengan cara klik subscribe. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport saya sampai 12.000 subscriber. Semoga video-video saya selanjutnya tetap bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Salam satu remote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.